على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة وكرم صاحب الولاية صاحب المقام شيخ عبد الغنائم محمد وسيد الوالد قس عبد الرحيم أحمد الشاذلي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Tafdili wa ihtirami yang kami muliakan, kami ta'zimi, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Attas, Romo Yai Abdul Hadi, Abah Haji Mustaqim, Ustaz Anwar, Abah Haji Budi, Ustaz Syaikhu, dan yang teristimewa malam hari ini keluarga besar Sahibul Hajah Abah Haji Riyadi kali Bu Hajah Tamah. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan semoga beliau-beliau mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan Allah berikan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga sedaya para jamaah Korwil Batu Raya beserta jamaah Korwil Karangploso, mugi Allah paringi sehat walafiat, Allah paringi kekuatan zahiran wa batinan, Allah paringi kelancaran sedayane, Allah paringi keberkahan keluargane, dan semoga Allah kabulkan hajat panjenengan sedaya, hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk tetap menitih di jalannya, untuk tidak lain kita mengharapkan ridhonya, dan semoga dengan ridhonya Allah inilah Allah tata kehidupan kita, Allah permudah ketika kita menghadapi sakratul maut, dan semoga Allah angkat derajat kita di sisi yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga panjenengan malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bermunajat kepadanya. Ini salah satu tanda orang yang berakal. Berakal. Terus Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, wa fil khabari 'alal 'aqili an yakuna lahu thalathu sa'atin. Disebutkan dalam sebuah riwayat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala rahmatal abrar, hendaknya seyogyanya orang yang berakal itu memiliki 3 waktu. Berapa Bu? 3 waktu. Kata Imam Ghazali, pertama, sa'ah yunaji fiha rabbah. Yang kedua, sa'ah yuhasib fiha nafsah. Dan yang ketiga, sa'ah yakhlu fiha mat'amuhu wa mashrabuh. Kata Al-Imam Ghazali, yang pertama, bagi orang yang merasa, yang jika dia ingin menjadi orang yang betul-betul berakal, hendaknya dia bisa membagi waktunya menjadi 3. Membagi waktunya, wedale niku dibagi 3 wekdal. Pertama, 1 waktu dia khususkan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Dan ini salah satu tanda kita menyempatkan kesempatan kita, waktu kita, melonggarkan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda kita dikategorikan sebagai orang yang berakal.
Yang kedua, yuhasib fiha nafsahu. Dia mengkhususkan satu waktu untuk mempertanggungjawabkan dirinya. Bila dia menjadi ayah, dia tanggung jawabnya sebagai ayah. Ibu juga seperti itu, anak juga seperti itu. Contohnya ayah mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu, napa tugas ibu niki? Masak, ngrumat anake, nggih. Nggih. Taulah sudah tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Sebagai anak bagaimana? Itu kalau kita ingin dijadikan sebagai golongan betul-betul orang yang berakal. Yang ketiga, yakhlu fiha mat'amuhu wa masyarabuh. Hendaknya dia juga memiliki sebuah waktu untuk meluangkan untuk diberi makan maupun minum untuk badannya, untuk tubuhnya. Ada waktunya kita untuk refreshing. Ada waktunya untuk kita meluangkan sejenak kepenatan pikiran kita di dalam bekerja, pendidikan maupun apapun itu. Maka dengan hal itu akan merefresh, mereset ulang. Kerja itu tambah semangat malih, belajar tambah semangat malih. Maka dengan orang yang berakal memiliki 3 waktu, dia membagi hidupnya, harinya menjadi 3. Pertama, meluangkan untuk bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk mempertanggungjawabkan dirinya dengan dia mencari nafkah dan mengurus keluarga dan sebagainya. Yang ketiga, dia memberikan waktu untuk memberikan hak tubuh dan badannya. Jadi jangan disalahkan jika ada orang itu refreshing, ketinggalan kok refreshing mawon wong iki yo. Nggih, jangan disalahkan. Bisa jadi kesibukan dia kita tidak tahu. Bisa jadi kesibukan dia, ibadah dia kita tidak tahu. Maka kata Imam Ghazali, orang yang berakal itu yang bisa membagi waktunya menjadi 3. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Napa malih mantun niki kita sedaya akan memasuki bulan suci Ramadan. Tamu yang agung, yang istimewa. Maka persiapkanlah himmah. Apa himmah? Semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Himmatun fi Sya'ban tajurru himmatan fi Ramadan. Wa himmatan fi Ramadan tajurru lihusuli Lailatul Qadar. Semangat yang dibangun di bulan Sya'ban akan mengajak untuk semangat di bulan Ramadan. Dan semangat di bulan Ramadan bisa mendapatkan, mewujudkan, mendapatkan, menghasilkan Lailatul Qadar. Maka di bulan yang mulia ini, bulan persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, semoga Allah berikan umur yang panjang, umur yang berkah, sehat walafiat, amin ya rabbal. Imam Ghazali mengatakan sa'ah yunaji fiha rabbah, waktu untuk kita bagaimana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menunggu banyak orang, tidak harus menunggu banyak orang baru kita mau bermunajat. Munajatlah kepada Allah setiap waktu. Saat panjenengan di malam hari, orang lain tidur, panjenengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 suara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah, sautudik, suara ayam jago yang berkokok. Yang kedua, sautu qari'il Qur'anil Karim, suaranya orang yang melantunkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, sautul mustaghfir, yaitu suara
orang yang merintih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam-malam nanti ketika kita di bulan Ramadan, monggo sarang-sarang sebelum kita itu sholat subuh, saat derenge sholat kan jenengan sahur. Nopo sak mantun sholat subuh jenengan sahure? Saat derenge sholat subuh atau waktu subuh minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat, yes. Minimal niku pun minimal 2 rakaat sholat sunnah, baik sholat tasbih, sholat hajat, tahajud, sakersa panjenengan minimal 2 rakaat, aqallu rakaaten, setidaknya 2 rakaat kita selipkan waktu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seputar bulan suci Ramadan, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan umatnya Bani Adam kita ini dengan puasa sebanyak 30 hari? Nopo? Nopo, Pak? Hah? Disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah karangan, referensi karangan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ditanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh para sahabatnya, kenapa Allah mewajibkan puasa untuk umatnya Bani Adam sebanyak 30 hari? Dijawab, Inna Adam alaihi salam lamma akala minasyajarah baqiya fi batnihi miqdara 30 yauman. Ketika Nabi Adam alaihissalam, jenengan sudah tahu ceritanya, di mana Nabi Adam alaihissalam memakan sebuah buah dari salah satu pohon. Buah tersebut yang dimakan oleh Nabi Adam tersisa atau menetap di dalam perut Nabi Adam selama 30 hari. Selama 30 hari. Faftaradallahu ta'ala ala dzurriyyatihi al-ju'a 30 yauman. Maka dengan sebab itu Allah mewajibkan kepada zuriatnya, kepada anak-anak Adam, kita ini Bani Adam, untuk berpuasa sebanyak 30 hari. Niku sebabnya. Wa ya'kuluna bil laili tafaddulan minallahi ta'ala ala khalqih. Namun tatkala di malam harinya sudah masuk waktu maghrib, Allah berikan fadlnya, rahmatnya untuk kita bisa makan maupun meminum. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya lagi, Gus, katanya di bulan Ramadan setan itu diikat. Dalam sebuah riwayat, wasufidati syayatin, diikat setan itu. Tapi kok ada tetap orang yang tidak baik, orang yang syar, orang yang nyeleweng di jalan Allah Subhanahu wa taala. Napa jawabannya? Dijawab dari beberapa wajah, beberapa alasan. Di antaranya li'anna wuqu'a syarri asbaban akhar ghairu syayatin. Ngenten. Karena penyebab-penyebab orang yang melakukan keburukan itu sebabnya banyak, bukan hanya karena setan. Betul, kita harus menghindari tempat-tempatnya setan. Contoh, setan itu tidak suka tempat yang suci, tempat yang di situ diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wahia, karena ada beberapa penyebab yang seseorang itu tetap bisa melakukan kesalahan selain karena setan. Jadi terkadang kita itu selalu mengkambing hitamkan setan. Gitu nggih. Padahal ada sebab lain. Wahia di dalam kitab disebutkan. Pertama, an-nufusul al-khabithah. Adanya jiwa yang memang khabithah, yang jelek karena jauh dari cahaya ilmu, dari cahaya Allah, cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga jiwanya itu
keinginannya hanya berlaku buruk. Niku. Karena memang jiwanya yang buruk. Yang kedua, asyayatin al-insiyah. Niki. Karena sebabnya selain setan maupun jiwanya yang busuk, di antaranya adalah adanya setan yang berbentuk manusia. Niki sinten niki? Sinten, Pak? Koncone sing ngajak mokel niku. Sing ngajak mokel, sing ngajak ngoten niku lah. Ini termasuk asyayatin al-insiyah. Kita sudah menjaga, tapi ada ajakan-ajakan yang tidak baik sehingga kita ikut di jalan yang tidak baik. Itu sebabnya. Paham nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka semoga di bulan suci Ramadan di mana Allah itu menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada hambanya yang meminta ampun kepadanya, kecuali 4 orang. Pertama, mudminu khamrin. Yang kedua, akun biwalideh. Yang ketiga, qati'ur rahim. Dan yang keempat adalah al-musyahin. 4 golongan ini Allah tidak akan memberikan kepadanya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang kecanduan meminum minuman keras. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Yang kedua, wa'akun biwalideh. Orang yang masih durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, orang yang memutus tali silaturahimnya. Yang keempat adalah orang yang masih memiliki dendam maupun perselisihan kepada saudaranya. Maka di malam yang mulia ini kita meluangkan waktu kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lebur dosa-dosa kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Disebutkan sebagai penutup dalam sebuah salah satu syair mengatakan, idzal mar'u fi ramdanihi qama mukhlisan liman khalaqal akwana bis-sabri wa syukri wa kaffa jami'al udwi min kulli munkari fa kullul layali indahu lailatul qadri. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang artinya adalah apabila seseorang itu di bulan Ramadan dia bisa menjadikan hati dan dirinya mukhlison liman khalaqal akwan, dia itu memiliki hati yang ikhlas, yang tulus kepada Allah di dalam menjalankan apapun yang dia lakukan, baik pekerjaannya, ibadahnya, segala-galanya, baik di dalam pertanggungjawaban bahwasanya dia adalah ayah dari anak-anaknya, ibunya, anak bagaimana kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Dia tulus dan ikhlas di dalam menjalankan kehidupannya tatkala dia hidup bisobri wa syukri, pertama dengan kesabaran, kedua dengan rasa syukur, dan dia mampu menjauhi hal-hal yang negatif selama bulan suci Ramadan, maka yakinlah setiap malamnya dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus selain jenengan pengen angsal Lailatul Qadar, wis boten usah bingung malam niki baru geruduk. Boten, setiap malam bisa jenengan mendapatkan malam Lailatul Qadar selagi kita mau merubah diri kita menjadi orang yang baik. Insya Allah di malam-malam bulan suci Ramadan kita mendapatkan keberkahan yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, wa rubba fajirin maqbulud du'a li syiddati tadarru'ihi wa qiyamihi bi adabid du'a, wa rubba barin mardudud du'a li taqsirihi fil qiyami bi adabid du'a. Kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah,
Perhatikan ini. Terkadang ada orang yang buruk, namun Allah tetap kabulkan doanya li syiddati tadarru'ihi wa qiyamihi bi adabid du'a. Karena ada kesungguhan di dalam taubatnya, di dalam memintanya, di dalam merasakan kefakirannya, penghambaannya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjalankan adab-adab tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adabnya, selain kita menghadap kiblat, memiliki wudu, yang terpenting bagaimana kita menghilangkan keegoan kita. Niku paling penting. Betul kita menghadap kiblat, betul kita menangis, betul kita dalam keadaan suci. Namun tatkala ego ini masih ada, berarti kita masih memiliki hati yang tidak butuh kepada Allah. Maka hilangkan tatkala kita munajat kepada Allah ego kita. Aku bukan siapa-siapa, aku hanyalah hambanya Allah. Maka Allah akan cepat kabulkan doa-doa kita semua. Wa rubba barin mardudu du'a litaqsirihi fil qiyami bi adabi du'a. Dan terkadang ada orang yang baik namun Allah perlambat, Allah tidak kabulkan doanya. Karena apa? Litaqsirihi fil qiyami bi adabi du'a. Karena itu tadi, tidak menjalankan adab-adab daripada tatkala dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi dari itu semua, bagaimana diri kita menjadi baik dan kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ini Allah kabulkan segala keinginan kita semua, Allah hapus segala dosa-dosa kita semua, dan Allah jadikan diri kita sebagai hamba yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal